Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Evan Zaid. Dimana di video kali ini saya akan memberitahukan tips kepada teman-teman. Tipsnya itu bagaimana sih cara pengajuan pinjaman kita di atas 100 juta itu biar di ACC oleh bank. Apa saja tips-tipsnya, bagaimana caranya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa memberikan like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman terima update terbaru dari video saya, dan bila perlu di share video ini jika bermanfaat. Oke, baiklah teman-teman, cara ingin pengajuan pinjaman di atas 100 juta kita agar disetujui oleh bank, yang pertama sekali teman-teman harus pastikan sudah memiliki usaha. Usaha apa saja itu, yang penting memiliki usaha, tahu usaha kedai kopi, kedai kelontong, atau rumah makan segala macam. Dipastikan usaha teman-teman itu sudah aktif, sudah berjalan kurang lebih setahun atau di atas 6 bulan. Jangan di bawah 6 bulannya atau baru buka usaha sudah mengajukan pinjaman. Itu dipastikan itu dulu yang teman-teman ya. Karena untuk mengajukan pinjaman di KUR ini emang diwajibkan untuk memiliki usaha. Yang kedua, buat teman-teman ingin mengajukan pinjaman, apalagi pinjaman pengajuan awal 100 juta, itu dipastikan teman-teman tidak bermasalah dengan BI checking sebelumnya, tidak ada pernah minjam di tempat lain. Jika teman-teman memiliki kredit pembiayaan di bank lain atau pembiayaan dari finance lain, bisa tertolak mengajukan pinjaman KUR, kecuali teman-teman memiliki kredit pinjaman tempat lain atau kredit konsumtif. Apa itu kredit konsumtif? Kredit konsumtif itu kredit rumah tangga, seperti kayak Shopee Pay Later itu masuk kredit konsumtif, kredit kebutuhan rumah tangga, atau kredit alat mebel segala macam, kredit alat dapur. Itu masih bisa mengajukan pinjaman di KUR, teman-teman. Yang ketiga, agar pengajuan KUR teman-teman di atas 100 juta disetujui oleh bank, yang ketiga itu dipastikan teman-teman menyiapkan berkas-berkasnya seperti izin usahanya. Izin usaha cukup sampai RT ke RW, surat fotokopi nikah suami istri, pas foto 4x6 2 lembar, dan itu berkas dibawa ke bank. Setelah di bank nanti di situ akan diproses oleh bank. Setelah diproses oleh bank, biasa paling lama 2 hari sampai 3 hari, tergantung antrian berkas juga. Jika antrian berkas mungkin agak banyak, mungkin bisa ngantri sampai seminggu ya teman-teman. Itu bank akan melakukan survei ke tempat rumah teman-teman atau tempat usaha teman-teman tadi. Di saat survei ini, biasanya kalau pengajuan pinjaman di atas 100 juta itu survei bisa 2 kali ya teman-teman. Survei pertama biasanya bank akan melihat usahanya dulu, seperti apa usahanya, isi usahanya itu, keramai usahanya, pendapatan usahanya, dan pengeluaran usahanya. Itu survei pertama biasanya seperti itu teman-teman. Dan bank akan melakukan tanya jawab juga sedikit di tempat usaha tersebut. Di situ nanti teman-teman diusahakan di saat survei itu tempat usahanya itu, misalnya teman-teman punya kedai kopi, warung makan misalnya, diusahakan kondisi warung itu ramai biar bank yakin bahwa usaha itu berjalan dengan lancar. Jadi itu survei pertama biasanya teman-teman, dan bank juga akan melihat jaminannya. Kalau seandainya jaminannya itu kendaraan, itu bank juga akan survei juga kendaraan tersebut dan mengambil nomor rangka atau nomor mesinnya juga di saat survei itu biasanya, kalau jaminannya PPKB kendaraan. Setelah survei pertama ini, bank akan menyerahkan hasil survei berkas kepada analis, dan analis akan menganalisa tentang usaha teman-teman tadi, menganalisa juga tentang berkas-berkas teman-teman yang mengajuin tadi, dan melihat semua kelengkapan berkas. Itu tugas analis.
Di sini teman-teman usahakan kalau seandainya bank minta berapa penghasilan per bulannya usahanya tadi, itu teman-teman kalau bisa usaha penghasilan bulannya tuh dibesarin saja. Misalnya 10 juta sebulannya pendapatannya, diusahakan pengeluarannya agak dikecilkan. Jadi itu akan pertimbangan bank juga, begitu pemasukannya lumayan besar gitu kan. Jadi bank akan mempertimbangkan karena teman-teman mengajukan pinjamannya besar di atas 100 juta. Kalau seandainya pemasukan usahanya kecil, pinjaman teman 100 juta kemungkinan besar ditolak oleh bank. Kalau seandainya pemasukan usahanya kecil, pengajukan pinjamannya 100 juta, di atas 100 juta, itu bank akan meragukan. Diusahakan pendapatan pemasukan usahanya itu dibesarkan saja, biar bank bisa melihat dari penghasilannya tadi, penghasilan pemasukan usahanya lumayan besar, jadi bisa di-ACC oleh bank. Selain bank survei ke tempat lokasi, jadi teman-teman kalau bisa jangan menceritakan keburukan atau kejelekan atau masalah teman-teman kepada tetangga tentang usaha teman-teman. Karena kalau untuk pinjaman di atas 100 juta, bank bukan hanya mensurvei tempat usaha teman-teman saja. Biasanya bank, bukan biasanya ya, karena bank meminta informasi juga kepada tetangga teman-teman. Dan bank biasanya itu minta nomor handphone tetangga dan menanyakan kepada tetangga tentang bagaimana tentang keadaan usaha teman-teman selama ini, sudah berdirinya berapa lama. Biasanya bank akan bertanya juga kepada tetangga. Jadi diusahakan hubungan baik teman-teman sama tetangga itu oke, berhubungan baik, tidak pernah menceritakan masalah kepada tetangga, karena bank menanyakan juga kepada tetangga itu biasanya. Jadi teman-teman jaga hubungan baik lah sama tetangga sebelum mengajukan pinjaman KUR di bank. Mengajukan pinjaman di atas 100 juta lah maksudnya ya, di atas 100 juta. Itu tadi tentang survei teman-teman. Yang paling penting lagi ya teman-teman jangan pernah menyogok atau menyuap petugas bank, misalnya dengan minta mendahulukan berkasnya atau pencairan lebih dipercepat, dengan memberi imbalan kepada orang bank dengan menyuap, tolonglah bang dicairkan sekian gini, nanti saya kasih uang kopi, uang ini. Jangan teman-teman sekali-sekali mengatakan hal tersebut kepada bank. Itu pasti bank akan menolak pengajuan teman-teman, pasti. Karena itu sudah dicap buruk oleh bank, karena sudah coba menyuap orang bank pasti akan menolak pengajuan teman-teman kalau jika teman-teman melakukan hal seperti itu. Dan selanjutnya teman-teman, jika semuanya sudah clear, persyaratannya oke, survei sudah oke, orang bank juga setelah menanyakan kepada tetangga oke, dan tidak ada bermasalah dengan pinjaman lain, itu insya Allah pasti cair pinjaman teman-teman kalau jika teman-teman mengajukan pinjaman di atas 100 juta dan sesuai dengan usahanya sudah aktif sama berjalan di atas 6 bulan. Saya ingatkan sekali lagi, tidak ada namanya bank pilih-pilih untuk mencairkan pinjaman kepada orang-orang, misalnya orang-orang tertentu, orang-orang dalam, orang yang hanya kenal orang dalam baru bisa cair. Itu nggak ada ya teman-teman. Saya pastikan jika teman-teman telah memiliki usaha, tidak ada masalah pinjaman tempat lain dan tidak ada masalah dengan BI checking, pasti kita cairkan pengajuan pinjamannya berapapun itu. Kita lihat juga dari usahanya dan anggunannya juga. Kalau untuk pinjaman di atas 100 juta ini bisa pakai BPKB kendaraan, seperti BPKB mobil misalnya, itu bisa pinjaman di atas 100 juta. Jadi buat teman-teman mumpung masih ada KUR di bank ini, silahkan ajukan pinjamannya mumpung kuotanya masih banyak. Oke, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika bermanfaat, jangan lupa share ini video kepada teman-teman lain biar sama-sama kita berbagi informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.